Nah dari situ saya mulai jatuh cinta bahwa ternyata media adalah tempat yang sangat bebas untuk melakukan ekspresi. Konvergensi media adalah sebuah tantangan dalam era digital saat ini. Bagaimana kalian bisa meng-create, bagaimana kalian bisa berkreativitas. Kesimpulan terkait tentang konvergensi media yang mungkin nanti mahasiswa akan mengambil jalannya mungkin seperti Miss sebagai jurnalistik atau wartawan. Karena ibaratnya media konvensional, like televisi, majalah, surat kabar, itu kan media-media tradisional lama, konvensional. Di tengah banyaknya tugas kampus, rapat organisasi, dan juga segudang notifikasi, ada satu suara yang kadang tenggelam, siapa lagi kalau bukan suara mahasiswa. Nah, kali ini bareng gua Ray, gua bakal mencari tahu konvergensi media tuh dari sudut pandang dosen praktisi lulusan jurnalistik. Nah, kali ini gue bakal undang tamu spesial dosen praktisi lulusan jurnalistik yang mungkin bisa sharing dari sudut pandang beliau terkait konvergensi media. Siapa lagi kalau bukan Miss Widyaseni Handayani Esikom Jurnalistik. Halo Miss, selamat sore. Iya, selamat sore Mas Ray. Ya, jadi gini Miss, mungkin kan dulu ya media itu terbentuk dari radio, TV, dan koran ya kan. Tapi setelah perkembangan zaman, dia kan terkonvergensi itu menjadi platform seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya gitu Miss. Nah, sebelum masuk ke topik atau ke ranah yang akan kita bicarakan, mungkin bisa diceritakan sedikit Miss terkait latar belakang Miss yang menjadi dosen lulusan jurnalistik itu seperti apa gitu Miss? Oke, ya. Jadi sebelumnya dulu waktu strata 1 itu kan saya sudah masuk di jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Karena basically saya demen ngomong gitu. Public speaking, tampil apa segala macam. Nah, kemudian semester 5 sudah ada konsentrasi bahwa saya masuknya ke media massa. Karena kan waktu itu cuma ada 2 konsentrasi, yaitu marketing, communication, sama media. Sehingga saya masuk ke medianya gitu. Nah, setelah masuk ke media, dalam proses pembelajaran itu, saya juga sempat magang di MNC sebagai seorang wartawan. Oh, wartawan ya? Ya, sebagai seorang wartawan, asisten produser, scriptwriter, dan semua yang berkaitan dengan media. Nah dari situ saya mulai jatuh cinta bahwa ternyata media adalah tempat yang sangat bebas untuk melakukan ekspresi. Dan saya bisa dekat dengan masyarakat pun melalui media. Secara tidak langsung seperti itu ya? Iya betul. Karena waktu itu juga saya pernah diminta untuk live report secara langsung. Padahal posisinya saya ini masih mahasiswa? Iya, mahasiswa dan masih anak magang. Yang biasanya mostly anak magang pasti disuruh-suruh ya. Suruh fotokopi, bikin kopi gitu. Umumnya seperti itu. Ya, dan beruntungnya waktu itu saya benar-benar karena mungkin tingkat kepercayaan diri saya yang sangat tinggi, sehingga produser pun mempercayai saya untuk oke, kamu live report di TKP ya, di tempat kejadian perkara. Itu suatu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini sih gitu. Nah kemudian setelah magang di MNC selama 3 bulan itu, pihak dari Pemret, pemimpin redaksi itu sempat minta saya untuk oke, kamu kerja aja di sini gitu. Tetapi saya merasa belum dulu deh, karena kan saya belum lulus ya waktu itu, masih semester 5. Akhirnya saya lulus setelah saya dapat titel SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kemudian waktu itu pandemi COVID-19 2020. Dan kebetulan saya pun diterima beasiswa full di Communication University of China. Oh, di China? Ya, di China, di Beijing, di ibu kota. Nah, di situ saya ambil program yang TV School, sekolah TV. Ternyata diterimanya di Journalism and Communication. Jadi di pasca sarjananya jurnalistik dan komunikasi. Jadi saya rasa memang sepertinya nasib hidup saya antara media, jurnalistik dan komunikasi itu nyambung nih, jadi satu gitu. Nah dari situ semakin tumbuhlah rasa yang semakin percaya diri, mencintai itu apa itu jurnalistik, apa itu media, sampai saya lulus S2 selama 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan? Yeah. Umumnya 2 tahun kan tuh biasanya Umumnya S2 2 ya? tahun karena saya ambil international student pakai English, kalau pakai Mandarin bisa 4 tahun. Kalau di luar ya. Lama gitu juga ya berarti ya. Nah, cukup menarik nih Miss.
dari latar belakang perjalanan Miss Widya sampai titik sekarang menjadi dosen, mengajar di universitas apa, Miss? Saya ngajar di alma mater saya sendiri, yaitu Oh, di mana tuh? Universitas Budi Dharma S1. Oh gitu, oke. Berarti nggak bukan suatu kebetulan ya, berarti dari dosen, lulusan jurnalistik sampai di titik sekarang tuh berkesinambungan gitu ya Iya, jalan betul. ceritanya ya. Oke. Nah gini, Miss, saya ingin bertanya sih, maksudnya tuh kita kan tahu nih, yang tadi mungkin saya cerita di awal, konvergensi media, perubahan bentuk media gitu kan. Nah kalau dari sudut pandang Miss ini sebagai dosen lulusan jurnalis itu seperti apa, Miss, sudut pandangnya konvergensi media itu, Miss? Oke, konvergensi media dari kata convergence artinya adalah menyatu ya, perpaduan dan berkesinambungan antara satu dengan hal yang lain. Begitu pula dengan konvergensi media. Dalam sudut pandang seorang jurnalistik yang muda seperti saya seperti ini, kita bisa melihat semua platform sekarang serba digital. Betul. Nah, esensi dari konvergensi media ini adalah multi peran dan multi platform. Artinya apa? Ketika seorang jurnalis yang dulu dia menulis berita secara manual, melaporkan, mencetak ke media-media ya, media cetak seperti itu. Sekarang semuanya sudah berubah, Terpenuhi Mas, juga ya berarti berubah ke digital. Multi peran, multi platform. Yang awalnya dulu jurnalis cuma nulis dan melaporkan, sekarang dia harus bisa mikir, Betul. nulis, melaporkan, mengedit, Betul, dan betul. juga menyajikan. Ditambah lagi framingnya, harus gimana supaya lebih menarik. Betul. Kayak gitu, itu multi peran, multi platform. Multi platform artinya kalau dulu cuman koran, majalah, televisi, satu suara aja, sekarang semua di YouTube, kemudian Instagram, TikTok, dan platform-platform digital lainnya, itu multi platform. Itulah konvergensi media yang memang harus kita sadari saat ini perkembangannya begitu pesat. Oke. Berarti secara tidak langsung, Miss, khususnya kita ngebahas di kalangan mahasiswa, berarti kalau misalkan mahasiswa tidak mempelajari hal tersebut dari awal mungkin akan susah ya ke depannya Pasti ya. ketinggalan. Karena ya sekarang aja kalau kita tahu bahwa yang sudah disebutkan tadi di awal ada beberapa case yang memang harus dipelajari otodidak. Iya, betul. Dari cara penulisan, terus mengenal platformnya seperti apa, seperti itu kan. Iya, karena ibaratnya media konvensional, like televisi, majalah, surat kabar, itu kan media-media tradisional lama, konvensional. Itu aja mereka harus mengimbangi dengan media online saat ini. Dulu Gramedia nggak ada online-nya, sekarang sudah Betul, ada, betul, betul. Dulu Suara Merdeka tidak ada online-nya, sekarang mereka harus bisa ada platform online supaya apa? Masyarakat semua bisa update. Betul. Nggak semua sekarang beli koran loh, Mas. Ya, Iya jarang. nggak? Iya, tapi sekarang semua buka HP, betul? Betul. Ya, gitu. Ya, secara tidak langsung berarti kitanya juga sebagai pembaca ya mungkin bisa dibilang ya harus mengikuti zaman yang ada juga gitu kan, karena secara tidak langsung hanya kalangan-kalangan tertentu kan, Miss, ya, yang bisa mengakses platform tersebut gitu kan. Yes. Mungkin kalau untuk rentan usia yang sangat terlalu jauh gitu ya mungkin masih bisa pakai koran, karena kalau menurut saya koran masih bisa dipakai cuman dengan umur-umur tertentu lah ya, Iya, mungkin batasan lah, ada batasan umur batasan, lah ya iya. kalau sekarang ya. Kalau menurut Miss nih, untuk mahasiswa dari sudut pandang Miss untuk mahasiswa nih yang mungkin nanti akan ada jenjang sebagai jurnalistik atau wartawan, at least apapun itu yang berkesinambungan di situ, sarannya apa, Miss, dari sudut pandang Miss gitu? Oke, untuk para wartawan muda ataupun nanti kedepannya mahasiswa saya yang akan menjadi seorang jurnalis atau praktisi media dimanapun itu, jangan terlalu mengejar viral ya, viralitas atau clickbait gitu. Yang penting diklik gitu. Tetap utamakan kode etik jurnalistik kalian. Tetap utamakan kredibilitas berita kalian. Karena pada dasarnya seorang jurnalis yang memang kredibel itu akan tetap bertahan dari awal sampai akhir dengan baik dibanding dengan kamu hanya menyajikan berita-berita yang viral yang lagi happening tetapi 0-0 tanpa melihat faktanya, integritasnya. Sekarang ini kan banyak sekali berita-berita hoax berterbaran, Mas, ya. Betul. Nah, kita dengan sembarangan gampang percaya, kemudian gampang sekali share ke orang Upload, lain. Nah, itu gitu kan. fatal gitu. Kita sebagai seorang yang terdidik gitu, apalagi kita tahu materi, kita tahu teori, kita tahu kode etik jurnalistik seperti apa, harusnya kita tidak boleh ngikut-ngikutan walaupun itu memang mungkin lagi zamannya share apa segala macam. Cukup yang share teman kalian, jangan kamu, jangan kita yang sudah paham nih. Kayak gitu ya, tetap
junjung tinggi kode etik jurnalistik, kemudian pertahankan kredibilitas. Dengan begitu pemostingan-pemostingan dan juga akses dari berita itu akan mengikuti kreativitas dan juga kredibilitas berita yang kalian bikin. Secara tidak langsung berarti mengikuti ya, Iya. untuk si jurnalistik maupun si wartawan tersebut Iya, ya. betul. Apalagi kalau media online seperti TikTok, Instagram, Facebook, semua itu kan sekarang udah ada algoritmanya Betul, ya. betul. Betul, algoritma itu yang membuat Bisa kita kayak ini FYP iya, atau FYP enggak? viral Ya betul, atau ini enggak masuk gitu beranda kan. atau Betul, enggak betul. gitu. Nah, kita nggak boleh hanya cuman ikut-ikutan, yang penting viral, yang penting FYP di kamu gitu loh. Karena secara tidak langsung algoritma itu pun akan mempelajari bahwa ini berita yang konsisten, ini yang tidak. Kalau kamu konsisten dan memberikan berita itu secara jujur dan menarik, maka algoritma itu pun akan mengikuti kamu tanpa kamu harus membuat hal-hal yang sensasional tapi tidak ada Isinya lah ya, isinya. dan ditampilkannya tuh secara sengaja juga gitu kan. Tapi terlepas ini Miss, kalau misalkan kita ngomongin sudah ada di ranah wartawan ya, ada kan wartawan-wartawan atau jurnalistik yang bandel, karena pertama kita ngomongin kebutuhan. Kebutuhan media mau nggak mau kan seperti itu kan. Yang dimana adanya manipulasi lah dalam menayangkan berita gitu kan. Ya tadi Miss bilang itu dari segi positif. Kalau segi negatif kan karena kebutuhan mereka menayangkan Misalkan, ya ya. nggak ada isinya, ditayangkan ngikutin yang lagi viralnya aja gitu kan. Itu kan ya sangat merugikan juga sih kalau ngomongin buat kebutuhan wartawan. Dan Bukan merugikan, menurut saya itu fatal karena salah satu kode etik jurnalistik adalah kejujuran. Oke. Gitu. Kalau saya pemimpin redaksinya bakal saya tegur sih. Harus sih kayaknya ya, karena kalau ngomongin etika, kode etik itu udah kalau Nomor dilanggar satu, udah fatal iya. ya. Oke. SOP itu. Nah terus gini, Miss, kalau dari segi pandang Miss, bagaimana sih gitu kan etika jurnalistik yang baik untuk menangani hal-hal tersebut gitu? Oke, tadi kan di awal saya sudah katakan bahwa kredibilitas itu harus dijunjung tinggi, kode etik jurnalisme, kemudian integritas kita, dan bagaimana kita menyerap dan menerima informasi yang masuk nih dari berbagai macam platform. Bisa kita cek, misal kayak picture, ada sesuatu di gambar itu yang mungkin sepertinya ini tidak sesuai deh, Betul. atau editan, Iya, kamu iya. kan bisa Melihat lah ya, ya. betul, kamu bisa cek ada aplikasinya sendiri. Itu hal-hal yang memang kita harus pelajari dan kita harus paham. Kalau kita sendiri nggak paham, percuma. Kita mau ngedukasi orang pun percuma. Sama Kalau aja. kita sendiri itu juga nggak paham dan nggak sadar gitu loh. Oke, nah, terus gimana nih Miss? Menurut Miss tuh cara media tetap bisa independen dan kredibel di tengah maraknya apa ya media-media yang tidak sesuai dengan SOP-nya lah gitu Miss? Gimana Iya, Miss? betul. Independen artinya mandiri ya. Betul. Mandiri secara finansial ataupun mandiri secara segalanya. Segalanya, begitu. ya. Nah, mandiri secara finansial ini kita tidak bisa hanya mengandalkan orang-orang ataupun massa yang hanya fansnya kita nih. Misal fansnya Gramedia atau fansnya dari Detik News kayak gitu ya. Kita harus meng-create sendiri audiens kita. Bagaimana meng-create-nya? Dengan konten-konten yang menarik, informatif, dan jujur, secara otomatis masyarakat akan tersaring. Dan secara otomatis pun mereka akan mantengin kita punya. Punya platform Oh, tersebut. ternyata punyanya Ray News, dia lebih kredibel loh. Dan dia nggak sembarangan nih. Sehingga terbentuklah komunitas ini yang nanti akan mensupport kita. Jadi walaupun kita nggak viral, nggak happening, dia akan selalu support kita, akan nonton, akan ngeklik. Dengan begitu kita akan bisa lebih mandiri tanpa tekanan dari ya, iklan ya, betul. atau dari pihak-pihak lain yang kamu harus gini ya, saya maunya gini nih. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. benar, ya. Dibolak-balikan. Dibolak-balik Dunia faktanya. sekarang ini kan ngeri. Betul. sangat Manipulatif Ya. kayak gitu. Oke. Itu yang independen, yang kredibel, jelas. Segala sesuatu yang kita sajikan untuk publik itu adalah tanggung jawab moral. Jadi tidak bisa kita sembarangan untuk memberikan informasi kepada publik atau masyarakat betul. secara Sembarangan lah ya, sembarangan atau- juga iya, gitu, iya. kayak palsu atau misal dilebih-lebihkan gitu. Jadi kita harus benar-benar membawa itu bagaimana bisa menyajikan suatu hal yang memang berbobot, baik dan informatif. Karena pada dasarnya kalau algoritma ya, ibaratnya algoritma cuman viral atau happening itu hanya sebuah sementara ya, hanya sebuah ya waktu itu kamu lagi viral. Setelah betul. itu kamu akan ditinggalkan gitu. Tidak ada yang abadi karena yang
abadi adalah kejujuran dari dalam diri kita sendiri. Betul, mantap nih quotes terakhirnya nih. Mungkin bisa dijadikan quotes tuh Miss ya. Terakhir nih Miss, adalah kesimpulan yang bisa disampaikan kepada penonton ya kan, dan para mahasiswa, boleh diberikan Miss kesimpulannya Miss. Kesimpulan tentang apa ini Mas? Kesimpulan terkait tentang konvergensi media yang mungkin nanti mahasiswa akan mengambil jalannya mungkin seperti Miss sebagai jurnalistik atau wartawan, seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa ataupun para jurnalis kawula muda yang nantinya akan mempunyai prospek atau karir di dalam jurnalistik, pesan saya adalah tetaplah menjadi jurnalis yang berkualitas. Tetaplah menjadi jurnalis yang kredibel dan menjunjung tinggi integritas dan juga kode etik jurnalistik. Karena sampai kapanpun, ibaratnya sampai kalian pensiun pun, kalau misal memang kalian jujur, kalian akan selalu mendapat dukungan dari pihak manapun dan karir kalian pun akan tetap cemerlang. Konvergensi media adalah sebuah tantangan dalam era digital saat ini. Bagaimana kalian bisa meng-create, bagaimana kalian bisa berkreativitas, dan bagaimana kalian bisa untuk menunjukkan bahwa inilah tempat yang bagus, tempat yang memang disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini untuk bisa berkreasi dan memberikan informasi yang lebih menarik, lebih kredibel kepada masyarakat luas melalui platform digital yang kalian ciptakan itu. Mantap banget. Jadi buat kalian nih yang mau jadi wartawan atau jurnalistik, bisa langsung ambil aja kesimpulannya dari Miss Widya. Yang saya utamain adalah etika sih, karena ngomongin etika atau enggak attitude di dalam dunia pekerjaan, jadi memang harus jujur apapun yang ditampilkan nantinya. Buat kalian nih ya kan, yang mau jadi jurnalistik atau wartawan, harus memenuhi kode etiknya. Nggak berasa nih Miss, banyak banget yang di-sharingin dari sudut pandang Miss sebagai dosen praktisi lulusan jurnalistik. Masukan-masukan untuk para mahasiswa yang nantinya akan terjun langsung mungkin ke jenjang jurnalistik atau wartawan ya. Mungkin nanti bisa bermanfaat untuk para yang nonton nih, biar menjadi pacuan agar menjadi jurnalistik dan wartawan yang sesuai dengan kode etiknya. Dari saya, thank you banget udah meluangkan waktunya ke podcast Volume Kampus. Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang lagi untuk episode berikutnya. Semoga Miss Widya sehat terus dan sukses ke depannya. Ya, itu aja nih buat kalian yang nonton nanti ya kan. Jangan sampai lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Volume Kampus ini. See you.